Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Yang pertama akan dijawab oleh Agung Hidayatullah, dan yang kedua akan dijawab oleh Widya Anissa Anwar, dan yang ketiga akan dijawab oleh saya sendiri. Selamat menyaksikan. Bagaimana cara menyikapi harta itu khususnya dalam bermuamalah? Pertama yaitu tidak berlebih-lebihan dan tidak mengambil selain haknya. Rasulullah memberikan penjelasan yang sangat menarik soal ini. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah, sungguh aku tidak khawatir terhadap kalian, kecuali mengenai perhiasan dunia atau harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian." Seorang lelaki pun bertanya kepada Rasulullah, apakah kebaikan atau harta itu mendatangkan kejelekan? Rasulullah bersabda, kebaikan itu tidaklah membuahkan atau mendatangkan kecuali kebaikan. Sesungguhnya harta benda ini nampak hijau atau indah dan manis menggiurkan sungguh. Perumpamaannya bagaikan rumputan yang tumbuh di musim semi. Betapa banyak rumputan yang tumbuh di musim semi menyebabkan binatang ternak mati, kekenyangan hingga perutnya bengkak, dan akhirnya mati atau hampir mati. Kecuali binatang yang memakan rumput hijau, ia makan hingga ketika perutnya telah penuh, ia segera menghadap ke matahari, lalu memakannya kembali. Kemudian ia berhasil membuang kotorannya dengan mudah dan juga kencing, untuk selanjutnya kembali makan, demikianlah seterusnya. Dan sesungguhnya harta benda ini terasa manis barang siapa yang mengambilnya dengan cara yang benar dan membelanjakannya dengan cara yang benar pula, maka ia adalah sebaik-baik bekal. Sedangkan barang siapa yang mengumpulkannya dengan cara yang tidak benar, maka ia bagaikan binatang yang memakan rumputan akan tetapi tidak akan merasa puas atau merasa kenyang. Akhirnya ia pun celaka karenanya. Yang kedua yaitu menyedekahkan sebagian. Sebagai jamak dipahami sebagai muslim ketika meski hidup berdampingan, saling menolong, saling membantu, dan juga saling memberi. Terlebih secara gamblang, pemerintah bersedekah atau berinfak amat jelas tertera dalam Al-Quran. Diriwayatkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika beliau di atas mimbar sedang menunturkan masalah sedekah dan menghindari perbuatan meminta. Dan yang ketiga yaitu menjauhi sifat rakus. Tidak sedikit manusia yang awalnya cerdas, berbakti di tengah-tengah masyarakat, dan santun berubah menjadi beringas atau sosial kalau mendapat jabatan atau kekayaan. Malah perilakunya semakin memburuk dan terus semakin keji hingga ajal tiba merampas semua kesenangannya. Rasulullah bersabda, yaitu manusia cepat menua dan berubah karena dua hal, yaitu rakus terhadap harta dan rakus terhadap umur, alias takutnya mati. Hadis riwayat Bukhari. Namun demikian jangan disalahkan artinya bahwa Islam seolah-olah anti terhadap harta. Justru Islam menganjurkan umat rajin bekerja dan jangan sampai meminta-minta. Tidaklah sikap meminta-minta terhadap pada diri seseorang di antara kalian, kecuali dia bertemu dengan Allah, sementara di wajahnya tidak ada secuil daging pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Pertanyaan dari Alwi Syihab. Bagaimana pandangan Islam tentang harta karun dan berdosakah kita apabila mengambil harta karun tersebut? Harta yang terpendam di dalam Islam diistilahkan dengan rikas. Ada istilah lain yang hampir sama yaitu ma'adin, tambang atau sumber barang tambang, dan kans. Menurut ulama mazhab Malik, Syafi'i,
dan Hanbali harta rikas boleh dimiliki penemunya. Tetapi apabila pada kemudian hari diketahui pemiliknya, ia wajib mengembalikannya sebagai ganti. Apabila harta terpendam itu terdapat dalam tanah yang tidak dimiliki seorang pun maupun negara, maka harta itu menjadi milik orang yang menemukannya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan jawaban dari Widya Anissa Anwar. Pertanyaan dari Muhammad Alwi Shihab, yaitu bagaimanakah pandangan Islam tentang harta karun dan berdosakah kita apabila mengambil harta karun tersebut? Jawabannya yaitu untuk harta atau kans, menurut ulama mazhab Hanafi, apabila harta itu disimpan oleh setelah Islam menguasai daerah tersebut, maka harta itu tidak boleh dimiliki penemunya. Harta ini dianggap berstatus lukatah atau harta temuan yang wajib diumumkan di tengah-tengah masyarakat agar diketahui pemiliknya serta dapat dikembalikan kepadanya. Apabila pemiliknya tidak diketahui, harta itu disedekahkan kepada fakir miskin untuk mereka memanfaatkannya. Namun harta kans yang berasal dari zaman jahiliyah, menurut kesepakatan para ulama fikih, boleh diambil penemuannya. Terkait dengan harta tersebut, ini adalah persoalan zakat. Menurut jamhur ulama, yang dikenakan zakat adalah harta yang bersifat rikas, yaitu harta terpendam yang berasal dari zaman jahiliyah, karena harta itu menjadi milik penemuannya. Sedangkan harta yang bersifat ma'adin seperti emas, perak, besi, dan tembaga tidak dikenakan zakat karena harta itu menjadi milik negara. Demikianlah dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.